Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar dan membaca salah satu surah pendek. Pembelajaran kita hari ini yaitu pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Adapun subtema kita pada hari ini yaitu kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tentu sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir atau nabi yang ke-25. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid ke negeri Syam. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan salah satu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dan ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridai jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Selain memiliki sifat jujur, Nabi Muhammad SAW juga sangat mencintai dan menyayangi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Salah satu contohnya, pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak-anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang saat itu masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula ketika Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW sangat menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, yang artinya Nabi Muhammad SAW mencium cucu-cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra. Lalu beliau bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW juga mengajarkan pula untuk menghormati orang tua, seperti dalam sebuah hadis yang artinya, "Aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah?" Nabi SAW menjawab dan bersabda, "Mengerjakan sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi SAW menjawab,
berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah juga tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau juga peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada perilaku beliau. Antara lain, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air wudhu. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad mengajarkan agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anak, tahukah kalian, Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentu kalian ingin tahu lebih jauh apa sih tujuan Nabi Muhammad berdakwah? Jadi, tujuan Nabi Muhammad berdakwah adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang ini dan hingga akhir zaman nanti. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga di akhirat. Salah satu contohnya yaitu ketika Nabi melakukan hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau kaum muhajirin dan kaum ansar, sehingga mereka saling tolong-menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakatnya juga berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Jadi, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kita berperilaku sopan santun dan bertutur kata yang lemah lembut baik kepada orang tua, guru, maupun masyarakat sekitar. Serta kita juga menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan perlu diingat untuk selalu meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ucapkan alhamdulillah dan terakhir Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.